Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Mit Nuritu with Miss Tia. Hari ini kembali kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 muatan SBDP. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu pola garis lurus dan pola garis lengkung. Yang pertama, pola garis lurus. Ada pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, dan pola zigzag. Ini seperti ini masing-masingnya ya. Untuk pola horizontal dia yang ini pola horizontal, lalu diagonal itu dia miring, terus vertikal dia lurus ke atas, pola zigzag seperti huruf Z. Masih pola garis lurus. Selanjutnya ada pola segi 4, pola segi 5, dan pola segi 3. Kalau yang ini bentuknya adalah seperti bangun datar. Selanjutnya pola garis lengkung. Yang pertama ada pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, lalu pola angka 8, dan pola lingkaran. Pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersamaan. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contoh tari tunggal ada tari jaipong dan tari topeng kelana. Selanjutnya ada tari berpasangan, merupakan tari yang dilakukan oleh dua penari dan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasangan. Pola lantai untuk tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, pola vertikal, atau diagonal. Dan untuk contoh tari berpasangan ada tari serampang 12 dan tari payung. Selanjutnya, tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai untuk tari berkelompok dapat berupa melingkar, angka 8, atau melengkung. Dan contoh tari berkelompok ada tari piring dan tari lego-lego. Pola lantai pada tari daerah. Dalam tari, penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Ya, berikut pola lantai pada tari daerah. Yang pertama ada pola lantai horizontal pada tari saman dan pola lantai lingkaran pada tari pakarena.
Selanjutnya, pola lantai dan gerakan tari merak. Gerakan pertama ada pola lantai horizontal. Penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke arah samping. Lalu yang selanjutnya ada gerakan kedua. Gerakan kedua, pola lantai garis lurus atau diagonal saling berhadapan. Bisa dilihat pada gambar ya, dia saling berhadapan tapi dia miring. Lihat orang yang pertama di depan, dia agak nyerong ke tengah di barisan keduanya, seperti itu. Ini namanya pola lantai garis lurus diagonal, miring, saling berhadapan. Selanjutnya, gerakan ketiga masih sama, pola lantai garis lurus diagonal tapi saling berlawanan arah. Jadi kalau tadi berhadapan, lihat panahnya. Kalau tadi panahnya dia masuk ke berhadapan, sama-sama berhadapan. Kalau ini panahnya dia keluar, dia saling berlawanan arah. Selanjutnya gerakan keempat. Gerakan keempat itu pola lantai garis melingkar. Penari melakukan gerakan secara melingkar dan menghadap ke arah luar. Bisa dilihat ya gambarnya, dia berputar, terus dia menghadap ke arah luar, menghadap ke penonton. Nah, hal berikut yang harus diperhatikan untuk mempraktikkan gerakan tari dengan baik adalah gerakan tari dalam kelompok harus dilakukan dengan kompak dan memiliki komposisi formasi tarian yang baik. Yang kedua, berlatih secara rutin dan serius. Dan yang ketiga, menggunakan properti tari yang sesuai. Contoh properti tari yang digunakan pada penari tari merak. Yang pertama ada selendang yang ujungnya dikaitkan ke salah satu jari dan mahkota berbentuk burung sebagai hiasan kepala. Berikut beberapa contoh gerakan dalam tari merak. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Bisa diperhatikan ya gambarnya, mengangkat kedua tangan. Lalu yang kedua ada menurunkan tangan, jadi setelah diangkat tangannya turun. Lalu yang ketiga ada mengatupkan tangan dengan kaki, bisa diperhatikan juga gambarnya. Yang keempat, menggerakkan tangan ke kanan dan ke kanan atas dan ke kanan bawah. Lalu menggerakkan tangan ke kiri atas dan ke bawah. Oke, selanjutnya ada tugas. Tugasnya yaitu setelah diberikan tadi gerakan-gerakan tari merak, pola lantainya, sekarang cobalah gambar pola lantai dari tari merak tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan, tapi dalam bentuk gambar penarinya. Nah, sekarang silakan digambar pola lantainya saja. Digambar pola lantainya saja, silakan dikumpulkan. Nanti info selanjutnya Miss Dia jelaskan di grup kelas. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.